Halo anak-anak kelas 3. Berjumpa kembali dengan Pak Ervan di sini di channel YouTube SDN 1 Kebon Dalem Kidul. Kali ini kita masih akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup di tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kita akan mempelajari pembelajaran 2. Simak baik-baik ya, siapkan buku kalian dan sambil disimak bukunya dan videonya. Kita mulai dari ayo mengamati. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup yang lebih lengkap. Ayo kita pelajari. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Kemudian cicak merayap di dinding. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa cicak bergerak dengan cara merayap. Ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, kalau manusia bergerak dengan berjalan, berlari, tangannya bisa digerakkan, dan lain-lain. Lalu, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak dalam waktu yang lebih lama. Akarnya bisa bergerak mencari air. Daun bisa bergerak mencari sumber cahaya matahari. Lalu, ciri-ciri yang lainnya yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Nah, ini adalah gambar paru-paru manusia. Organ untuk bernafas, paru-paru, ada tenggorokan, hidung. Nah, ini ikan. Ikan insangnya di mana? Yaitu di sini. Yang berbentuk seperti kipas. Lalu, kita akan mencari informasi di buku. Pertanyaannya adalah, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Alat pernapasan pada tumbuhan yaitu lentisel, yaitu lubang-lubang kecil di batang. Yang kedua yaitu stomata, yaitu lubang-lubang kecil di bagian bawah daun. Pertanyaan selanjutnya, apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Pak Guru sebutkan di sini. Alat pernapasan pada hewan lainnya yaitu paru-paru, trakea, dan kulit. Paru-paru itu alat pernapasan seperti hewan kucing, anjing, dan lain-lain. Trakea itu adalah alat pernapasan untuk hewan serangga seperti belalang, dan lain-lain. Kalau kulit itu kita bisa jumpai di hewan cacing. Nah, kita ke ciri-ciri makhluk hidup lainnya, yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Kita coba amati, di sini ada udin. Udin dari bayi, kemudian balita, umur 5 tahun, umur 10 tahun, dan remaja. Pada hewan, kita bisa lihat di sini ada ayam dari telur yang menetas menjadi anak ayam, terus menjadi lebih besar dan ayam dewasa. Pada tumbuhan juga dari biji, kemudian tumbuh akar, dari akar kemudian tumbuh daun, tumbuh menjadi lebih panjang, tinggi, dan lama-lama menjadi besar, tumbuh daunnya lebih besar. Apakah tinggi badanmu
bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Pastinya bertambah ya. Masa dari kelas 1 tinggi badanmu hanya segitu saja? Pasti bertambah tinggi dan bertambah berat. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Nah, kamu bisa mengamati sendiri ya di rumah. Mengamati ayam, kucing, sapi, lalu punya kambing, dan lain-lain. Kita ke ciri makhluk hidup yang lainnya, yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berkembang biak itu adalah melestarikan keturunan agar tetap ada. Nah, misalnya keluarga Udin, ayah dan ibu Udin berkembang biak, kemudian menghasilkan keturunan kakak Udin dan Udin. Ayam juga, ayam berkembang biak dengan bertelur. Telurnya pasti tidak cuma satu, pasti ada banyak, agar ayam masih ada dan bisa kita nikmati telurnya atau dagingnya. Tumbuhan juga, ada yang menghasilkan biji-bijian untuk menghasilkan keturunan yang lebih banyak. Ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya, kita akan mengisi tabel cara berkembang biak. Nah, kalian coba cari contoh makhluk hidup hewan dengan beserta cara berkembang biaknya. Nah, ini contoh kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Ular berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalian bisa cari contoh hewan yang lainnya ya. Kalian bisa tulis tabelnya dan centang sesuai cara berkembang biaknya. Kita masih mengamati ciri makhluk hidup yang lainnya, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, ini Dayu sedang menyirami tanaman. Kalau tadi manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan, nah, tumbuhan memerlukan makanannya yaitu air dan mineral dari dalam tanah. Kuda memerlukan makanannya adalah rumput atau tumbuhan lainnya. Sedangkan manusia tadi sudah dijelaskan, makanannya adalah berasal dari hewan atau tumbuhan. Lauk itu berasal dari hewan atau tanaman, yaitu tempe misalnya. Lalu sayurnya berasal dari tumbuhan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, seperti yang Dayu lakukan. Tumbuhan memerlukan makanan. Apakah makanan tumbuhan? Makanan tumbuhan yaitu air dan mineral dari tanah. Akarnya adalah tugasnya yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kita ke ciri makhluk hidup yang lainnya, yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Lihat, Edo menutup mata saat silau karena matahari. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, di sini kita lihat, jika kita menyentuh daun putri malu, tiba-tiba daunnya akan kuncup sendiri.
menutup. Nah, kalian bisa coba sendiri ya, tapi jangan menyentuh durinya. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Kalian pasti tahu tumbuhan pacar Cina yang berbunga kemudian menghasilkan buah dan di dalamnya ada biji-bijiannya. Jika sudah tua, matang, kalian coba sentuh pasti akan pecah. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Kalian pasti pernah menemui hewan kaki seribu. Kalau kalian sentuh pasti akan menggulung. Kalau landak, kalian bisa lihat di kebun binatang. Jika dalam bahaya, mereka akan menggulung. Nah, setelah melakukan kegiatan pengamatan tadi, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Kalian coba tuliskan di buku kalian. Ini Pak Guru simpulkan ya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu sebagai berikut: bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan makanan, dan terakhir peka terhadap rangsangan. Nah, kalian ingat-ingat ya, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kita ke kegiatan selanjutnya, yaitu mencoba. Kita akan mencoba berjalan dan berlari. Manusia adalah makhluk hidup yang sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah memperhatikan, kalian mencoba ya. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti pada gambar. Pertama, berjalan ke samping kiri. 2, berjalan ke samping kanan. 3, berjalan ke depan. 4, berjalan ke belakang. Nah, di sini gambar Udin sedang memperagakan berjalan ke samping kiri, ke samping kanan, ke depan, dan ke belakang. Tentu saja mudah ya untuk dilakukan. Coba nanti kalian melakukan 4 gerakan berjalan ini. Nah, yang kedua yaitu gerakan berlari. Di sini Edo memperagakannya yaitu berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kiri dan kanan, lalu berlari berkelok-kelok dan membentuk lingkaran. Nah, gerakan berlari ini gerakannya pasti lebih cepat dari berjalan. Dari berlari ke depan, ke belakang, ke samping kanan, kiri, lalu berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, ingat, gerakan berlari itu termasuk gerakan lokomotor, yaitu berpindah tempat. Kalian coba ya di rumah ya. Nah, kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Ini adalah contoh perlombaan ya. Jika sekolah, pasti Pak Guru mengadakan perlombaan, lomba lari, lomba berjalan cepat, dan gerakan lainnya. Nah, jika tadi ada yang menang dan ada yang kalah, kita harus tetap bersyukur. Nah, bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan.
Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, coba kalian ingat-ingat apa bunyi sila pertama Pancasila? Iya, benar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Coba, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Coba kalian tuliskan 3 saja. Pak Guru beri contoh. Nah, yang pertama, memberi makan hewan peliharaan, menyirami tanaman, menghabiskan setiap makanan yang disajikan, baik itu berupa sayuran dan lauk. Nah, penjelasannya, memberi makan hewan peliharaan itu merupakan salah satu cara bersyukur ya. Kita bersyukur bisa memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, ayam, bebek, dan lain-lain. Karena hewan yang kita pelihara bisa memberi kita hiburan. Kemudian yang kedua, menyirami tanaman. Selain kita menyayangi hewan peliharaan, kita harus menyayangi tanaman dengan cara menyirami tanaman jika ada yang layu, ada yang kering. Kita sirami, kita beri pupuk, kita rawat dengan baik. Lalu yang terakhir, kita harus menghabiskan setiap makanan yang disajikan, baik itu sayur dan lauk. Kalau tidak habis berarti nanti mubazir ya. Berarti kita tidak bersyukur ya. Baik, kita sudah mempelajari banyak tadi, yaitu ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Kalian ingat-ingat lagi. Kemudian kita sudah berlatih dan memperagakan cara berjalan, baik itu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan berlari. Kalian bisa lakukan sendiri ya di rumah. Kemudian yang terakhir, kita belajar bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan, atas kekalahan dari lomba lari atau lomba-lomba yang sudah kalian ikuti, dan bersyukur terhadap Tuhan atas hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Ya, ini adalah akhir dari pembelajaran 3 dari subtema ciri-ciri makhluk hidup. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan tetap di channel YouTube SDN 1 Kebon Dalem Kidul. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Sampai jumpa.